Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Kamis malam Jumat pekan kedua 8 Agustus 2024, 4 atau 5 Safar 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di rumahnya, dan kita ingin mendapatkan ketenangan hati dengan duduk di majlis ilmu, menasihati diri kita masing-masing untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hak Allah, begitu juga hak manusia. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada bab yang ke-51 dari kitab aslinya, dan masuk pada hadis 93 dari awal hadis. Adapun dengan dipisahkannya hadis sahih yang benar dari Nabi SAW dan hadis dhaif, maka bahasan kita bab ke-43 atau nomor hadis 69, yang intinya adalah judul yang sama dan juga hadis yang sama. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, babun adabul walid wa birruhu liwaladihi. Ketika di awal-awal hadis berkaitan dengan berbaktinya anak kepada orang tua, sekarang dan hadis juga sebelum dan bahkan setelah ini atau bab setelah ini menjelaskan kepada kita adab orang tua kepada anak. Adab orang tua kepada anak dan berbuat baik orang tua kepada anak. Kalau kita
ambil judul yang sebelumnya birrul walidaini. Artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang judulnya adalah ya birrul waladi. Dan ini yang pernah kita sampaikan bahwa dari bab ini menunjukkan orang tua juga berbakti kepada anaknya. Makanya lawan dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat bakti kepada orang tua, lawannya adalah durhaka, uququl walidain. Maka begitu juga dibalikkan, kalau dikatakan birrul walad, birrul alwalid liwaladihi, berbakti, berbuat baik, berbuat bakti ayah atau orang tua kepada anak. Maka kalau dia tidak berbuat baik, berarti dia durhaka kepada anaknya. Ini yang seperti yang dijelaskan oleh para ulama, adanya durhaka orang tua kepada anak. Intinya adalah di dalam kitab ini mengajak kita untuk memiliki adab, terkhusus orang tua terhadap anaknya. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dari jalan sahabat An-Nu'man bin Bashir. Ya, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Kalau dalam kitab aslinya ada riwayat yang pertama, tetapi di sini dilemahkan oleh para ulama. Maka mereka mengambil hadis yang berikutnya. Dalam bab ini diambil hadis yang berikutnya yang sahih. Dan kita ambil hadis yang sahih tersebut dari jalan sahabat An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan sedikit secara singkat biografi kehidupan An-Nu'man bin Bashir. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, dalam sebagian sarah, Nu'man bin Bashir ibnu Sa'ad ibnu Sa'labah al-Khazraji. Ibunya Amrah bintu Rawahah. Bapaknya berarti Bashir, ibunya Amrah binti Rawahah. Nama anaknya siapa tadi? Nu'man. Dan hadis ini dari Nu'man. Wulida ala ra'si 14 syahran minal hijrah. Beliau lahir ya di bulan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah pada hari ke-14. Berarti di sini ya sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, lahirlah Nu'man bin Bashir 14 hari sebelumnya. Wa huwa awwalu mauludin fil ansar ba'da qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Khazraj itu kabilah di Madinah. Ya. Makanya disebutkan di sini adalah dia termasuk anak yang dilahirkan pertama dari kaum Ansar setelah Nabi datang ke Madinah. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Nabi SAW sudah berada di Madinah. Dari seluruh wanita Ansar ya
yang melahirkan anaknya yang pertama sekali setelah Nabi hijrah adalah An-Nu'man bin Bashir. Kana amiran 'alal Kufah fi ahdi Muawiyah 9 ashhur. Beliau pernah diangkat menjadi gubernur Kufah di zaman siapa? Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi khalifah. Hanya 6 bulan. 6 bulan menjadi gubernur di Kufah. Hanya bukan 6 bulan, mohon maaf, 9 ashhur, yaitu 9 bulan. Berkata Simak bin Harb, ini tabi'in, rahimahullah ta'ala, mengatakan kana akhtaba man sami'ta. Beliau ini kalau berbicara, kalau berkhutbah itu luar biasa, ya. Beliau adalah orang yang pandai berkhutbah, orator. Kemudian juga beliau sempat juga menjadi pemimpin di wilayah Hims. Hims itu di Damaskus, di Syam. Kalau yang tadi di Kufah. Wa kana abuhu qad ata bihi ila Nabi SAW wastada'ahu lahu. Siapa ayah dari Nu'man tadi? Bashir. Bashir juga termasuk sahabat. Anaknya Nu'man juga sahabat. Dan ayahnya ketika lahirnya anaknya Nu'man, ayahnya Bashir membawa Nu'man kepada Rasulullah. Berarti dia masih bayi. Digendong oleh ayahnya, oleh Bashir. Bashir menggendong anaknya Nu'man, wastada'ahu lahu. Ya, dan dia meminta Nabi SAW mendoakan anaknya tersebut, mendoakan anak-anaknya. Kemudian beliau disebutkan di sini meninggal di Syam, di kota Syam, dan beliau itu terbunuh. Yang membunuhnya adalah orang munafik. Yang membunuhnya adalah orang munafik. Ini sedikit tentang An-Nu'man bin Bashir. Kalau kita baca hadisnya tadi dikatakan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu haddatsahu, dia telah memberitahu kepada muridnya Amir, dan dia mengatakan anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah bapaknya Bashir telah berangkat bertemu kepada Nabi SAW membawa Nu'man anaknya, yahmiluhu. Ayahnya siapa tadi? Bashir. Bashir bin Sa'ad al-Khazraji, dan termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Pernah kita sampaikan dulu, Rasulullah SAW sudah menjamin setiap orang yang ikut perang Badar akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan orang yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar itu perang di bulan Ramadan yang menentukan kaum muslimin kalah atau tidak. Kalau kalah berarti Islam hilang di permukaan bumi, nggak ada lagi. Ini menentukan. Makanya Rasulullah SAW beliau sangat banyak berdoa di perang Badar. Kalau saya tanyakan, mana duluan perang Badar atau Uhud? Perang Badar terlebih dahulu. Perang Badar bulan Ramadan. Perang Uhud terjadi setelahnya. Ya, perang Uhud adalah merupakan balas dendam orang kafir Quraisy beserta sekutunya karena mereka kalah di perang Badar. Dan termasuk panglima perang di perang Uhud adalah Khalid bin Walid, masih kafir. Termasuk Abu Sufyan, masih kafir. Dan kaum muslimin termasuk di masa-masa perang Uhud ini termasuk yang mengalami kekalahan. Kita tidak berbicara tentang peperangan yang panjang,
penjelasannya intinya adalah Bashir adalah yang ikut, ayah dari Nu'man namanya Bashir, yang ikut perang Badar. Berarti semua kedua-duanya adalah sahabat yang mulia, ya, Nu'man anaknya, kemudian Bashir ayahnya, kedua-duanya sahabat radhiyallahu taala anhuma. Nu'man mengatakan, dia mengkisahkan tentang dirinya bahwa dirinya dibawa oleh ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'man kada wa kada. Kita bacakan hadisnya saja terlebih dahulu, nanti kita sarahkan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya saya telah nahaltu an-Nu'man. Kalau kita lihat, nahaltu artinya a'taitu bi ghairi iwadin. Ya, dia memberikan Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu diganti dengan harta. Ya. Maksudnya di sini dia mengatakan saya memberikan Nu'man sesuatu. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, akul la waladika nahalta, apakah setiap anakmu yang lain selain dari Nu'man juga kamu berikan? Dia mengatakan tidak. Maka Nabi SAW mengatakan kepada ayahnya Bashir, fa ashhid ghairi. Maksudnya dia ingin menjadikan, ya Allah, ya Rasulullah, aku jadikan engkau sebagai saksi dalam perbuatanmu ini, dalam perbuatanku ini, dalam memberikan Nu'man sesuatu. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, apakah anakmu yang lain kamu berikan juga sesuatu? Dia mengatakan tidak. Maka kata Rasulullah, jangan kamu mengatakan aku menjadi saksi. Silakan kamu menjadi saksi selain dariku, menjadikan saksi selain dariku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kembali kepada ayahnya Al-Bashir tadi, alaisa yasurruka yakunu fil birri sawa, apakah kamu senang ketika kebaikan itu akan didapati oleh semua anakmu dan sama pemberianmu itu, apakah kamu merasa senang? Dijawab oleh Bashir, iya, saya senang. Maka kata Rasulullah SAW, fala idzan, maksudnya kalau seperti itu kamu berarti tidak memberikan kebaikan kepada anakmu yang lain, padahal kamu mengatakan kamu suka semuanya dapat kebaikan. Maka kata Rasulullah, saya tidak akan menjadi saksi untukmu, fala idzan. Ini hadis yang telah kita dengarkan. Dari hadis ini mari kita lihat syarahnya. Berkata Fadilatul Syekh Husain Al-Awaisyah di dalam syarah kitab Adabul Mufrad ini, murid Syekh Albani hafizahullah taala, beliau mengatakan, di dalam riwayat yang lain di dalam kitab Al-Musannaf, Bashir mengatakan, a'tani Abi Atiyah, telah memberikan kepada saya Abu Atiyah. Faqalat Umrah bin Rawahah, ini adalah ibunya. Maka ibu Nu'man berkata, la ardu hatta tushhidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini istrinya dari Bashir yang bernama Amrah, dia tidak senang kepada Bashir. Di sini disebutkan kunyahnya Abu Atiyah. Berarti di sini Bashir. Dia tidak senang melihat suaminya yang hanya memberi
pemberian kepada Nu'man. Sampai dia mengatakan kepada suaminya itu Bashir, Amrah mengatakan kepada suaminya yang bernama Bashir, la ardo, saya tidak redho dengan perbuatanmu ini, hatta tushhidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu datang kepada Rasulullah dan meminta persaksian Rasulullah bahwa perbuatanmu ini benar. Maka pergilah Bashir, karena istrinya tidak redho dengan perbuatan suaminya, dan dia mengatakan, pergi kamu kepada Rasulullah, tanyakan perbuatanmu ini, apakah Rasulullah menjadi saksi terhadap perbuatanmu ini, dibolehkan atau tidak. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, inni a'taitu ibni min Umrah bin Rawahah atiyah, saya memberikan salah seorang anakku yang merupakan dari anak istriku, yaitu Amrah bin Rawahah. Fa amaratni an ushidaka ya Rasulullah, saya datang kepadamu karena istri saya tidak senang dan meminta persaksian darimu. Maksudnya apa? Maksudnya, apakah perbuatan saya ini dibenarkan? Ini kan riwayat yang lain. Riwayat yang pertama tadi insya Allah kita paham. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Al-Bashir, a'taita sa'ira waladika mithli hadha, apakah kamu memberikan anakmu yang lain selain Nu'man, kamu berikan yang sama, pemberiannya sama, ya, atau tidak ada sama sekali kamu berikan mereka tapi hanya Nu'man saja? Kata Bashir, tidak. Maksudnya apa? Saya tidak berikan anakku yang lain. Berarti, mohon maaf, pilih kasih, memberikan hanya kepada Nu'man, tidak memberikan kepada anaknya yang lain. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata kepada Al-Bashir, kepada Bashir, ayahnya Nu'man. Rasulullah SAW berkata kepada Bashir, fattakullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Bashir, dan berbuat adillah kamu di antara anak-anak kamu. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faraja'a faradda atiyatahu. Maka Bashir menerima nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau kembali dan mengembalikan pemberiannya kepada Nu'man. Maksudnya dia ingin memberikan yang lain. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, mengatakan akhadha biyadihi famasha ma'ahu ba'da turuq wa hamalu fi ba'diha li sighari sinnihi aw 'abbara an istib'a'in an istitiba'ihi iyyahu bil hamli. Maksudnya di sini cerita dari Nu'man bahwa ayahnya memegang tangannya, berjalan dengannya di sebagian jalan di kota Madinah, bahkan memikulnya, ya, menggendongnya karena jalannya pelan, lambat, dan dia masih kecil sekali, anak-anak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka dia berkata, ya Rasulullah, ini usyrika anni qad nahaltu Nu'man. Hampir sama dengan riwayat yang pertama. Intinya ini adalah beberapa gambaran bagaimana Bashir membawa anaknya dan mengatakan dan menceritakan tentang keadaannya, memberi sesuatu kepada Nu'man, ya, Bashir memberikan kepada anaknya Nu'man. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah hadis disebutkan di dalam syarah hadis, ya, Rasulullah SAW kan tadi sudah kita sebutkan dari riwayat pertama. Rasulullah mengatakan, apakah kamu memberikan kepada anakmu yang lain sebagaimana kamu memberikan kepada anakmu Nu'man? Ya, ini adalah pelajaran faedah hadis ihtimamul mufti bi ahwalis sa'il al muta'alliqa bil fatwa. Kalau seorang mufti, seorang yang akan menjawab pertanyaan, dia mesti mengetahui keadaan orang yang bertanya
sesuai dengan keadaan pertanyaan. Ini maksudnya mengajarkan kepada orang-orang yang ingin menjawab pertanyaan, dia harus paham keadaan orang yang bertanya. Karena dia akan memberikan fatwa, dia akan memberikan solusi, ya, dan solusinya adalah terbaik, benar. Kama yustafadu minha wujubul adli bainal abna fin nahlati wal hibah. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita dalam urusan apapun, termasuk mungkin Anda, wahai para pemimpin, ya, wahai para kepala sekolah atau orang yang diberikan amanah. Nanti ada saja pertanyaan-pertanyaan kepada kita tentang berkaitan dengan misalnya keadaan anak yang kita didik, baik misalnya pertanyaan dari orang tua, kasus begini, maka seorang yang bijaksana benar, dia harus mengetahui keadaan yang bertanya agar keputusannya tepat, agar tidak sembarang memberikan keputusan yang salah yang berakibat buruk kepada orang yang bertanya. Ya, ini menunjukkan fikih, pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang yang menjawab pertanyaan, yang memberikan solusi. Dan tidak benar kalau orang yang ditanya memberikan solusi, ternyata solusinya lebih parah. Solusinya yang diterima dan diamalkan oleh orang yang bertanya ternyata lebih parah dari keadaan yang sebenarnya harus diselesaikan masalah tersebut. Ini hati-hati, wahai orang tua. Kamu mungkin akan didatangi oleh anakmu bertanya begini-begini, ayah. Hati-hati kita memberikan solusi. Kita harus tahu keadaan anak kita itu bertanya keadaannya seperti apa. Seorang guru, apalagi di sekolah kan ada istilahnya apa? Kalau yang dalam memanggil kalau ada anak-anak nakal itu apa namanya? Bidangnya apa? Kesiswaan, ada nama khususnya? Iya, BP ya. Nah, orang yang ditunjuk BP, dia harus paham. Dia harus paham psikologi dan dia harus paham orang yang dia akan hadapi. Ya. Sehingga dia memberikan solusi terhadap masalah, bukan menambah masalah. Ini dalam dunia apapun, dalam keluarga begitu. Seorang ayah atau seorang ibu yang ingin menyelesaikan masalah anaknya, dia harus melihat keadaan anaknya. Solusinya harus tepat. Kepala sekolah melihat keadaan bawahannya atau melihat keadaan murid-muridnya. Seorang mufti melihat keadaan yang bertanya dan pertanyaannya tepat sehingga kebaikan fatwa itu akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Bashir datang, Rasulullah mengetahui keadaan Bashir. Dia akan mengatakan saya memberikan Bashir sesuatu. Nggak ada dia mengatakan saya punya anak yang lain, saya nggak kasih. Tapi Rasulullah paham ya keadaan dia. Makanya Rasulullah SAW langsung bertanya, apakah kamu memberikan juga anakmu yang lain? Ternyata jawabannya tidak. Disitulah seorang mufti yang mengetahui keadaan. Makanya di sini seperti yang telah kita sebutkan tadi kan, ini dunia pendidikan masuk juga. Baik misalnya sekolahnya tidak boarding seperti pesantren ataupun seperti pesantren, pasti ada kasus pasti. Maka ada pihak yang khusus yang memang ditunjuk seperti tadi, ada kasus BP, dia masuk misalnya ke kantor atau apa, diajak anak itu bicara, atau misalnya nanti perlu bawa orang tuanya dihadapkan dan mesti tahu keadaannya kasusnya supaya tidak salah dalam memutuskan. Ya, jangan marahan kita marah-marah ya kepada anak tersebut. Ya, harus berikan solusi. Dan mohon maaf saya mengatakan, saya mengetahui di beberapa pesantren
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada bully. Di mana-mana ada bully. Kasihan anak ini dibully oleh kakak kelasnya atau oleh siapapun, oleh ini. Maka orang tuanya tentunya nggak terima. Namanya dia anak dia. Sebagaimana anak kita kan nggak diterima kalau dilakukan seperti itu. Ya. Maka kalau seandainya ada pengaduan itu kepada kepala sekolah, kepada mudir, jangan mudir mengatakan nanti gampang itu. Ya, selesai itu. Nggak bisa. Harus dipanggil, harus diselesaikan masalah. Atau dia mengatakan nanti kan masalah ini akan hilang sendiri. Yang ini salah. Sikap seperti ini salah. Berarti dia tidak memberikan solusi penyelesaian. Maka saya mohon maaf mengatakan seorang pemimpin, baik mudir, baik apapun statusnya seorang pemimpin, dia harus memiliki jiwa kepemimpinan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan dia pandangannya luas. Dan dia selalu memutuskan kemaslahatan, mohon maaf, bukan dia memutuskan kepentingan dirinya, keuntungan dunia yang dia ingin dari tempat itu. Apalagi mohon maaf, pendidikan agama bukan untuk mencari duit, bukan untuk memperkaya diri. Dan ini banyak nasihat para ulama kita, para ustadz kita. Saya kemarin baru dengar ceramah walaupun tidak live ya, Ustadz Aunur Rafiq Gufron yang punya pesantren Al Furqan di Gresik. Ya, Masya Allah, kalau lihat sekarang, walaupun saya belum sampai ke sana, itu bangunannya sudah luar biasa. Dulu di awal-awal santri-santri yang belajar di sana banyak, termasuk juga ada dari Riau banyak. Itu mereka Masya Allah mengatakan tawaduk betul Ustaz bangunannya. Ya, ini Masya Allah kita ini. Apalagi sebagian sudah pakai AC, kipas segala macam, tawaduk. Guru-gurunya begitu juga, bahkan gurunya itu asal gajinya sedikit sekali. Bahkan saya mendapatkan mereka di samping mengajar amanah, di luar mereka silahkan mau berdagang. Maksudnya ada yang jual kue, jual kerupuk, jual apa, Masya Allah. Dan Ustaz Aunur Rafiq Gufron mengatakan kalian di sini mengajar, coba ikhlas, dan bukan tujuan kita untuk menjadi orang kaya, bukan di dunia pendidikan agama, salah. Ya. Tapi dengan perjalanan, Masya Allah, kita mendapatkan bagaimana hasilnya. Kita dapat anak muridnya berhasil. Bahkan banyak yang lulus Madinah, banyak Libya lulus, dan Masya Allah banyak yang jadi da'i. Ya. Dan ini subhanallah, kita katakan tadi, ya, ini perlu kita pikirkan bersama. Mari ikhlaskan niat kita masing-masing di dalam berjibaku, di dalam mengemban amanah yang berat ini, pendidikan agama, menyampaikan Islam, untuk mencetak generasi-generasi yang rabbani, yang baik, yang bertauhid, yang mengamalkan sunnah, bukan perkara yang mudah. Kalau Anda diamanahkan, Anda harus siap berjibaku. Ya. Makanya sudah benar kalau ada pesantren itu memang mesti mudirnya berada di tempat, karena dia mesti memantau. Nggak benar pesantren dibuka di sini, dia ditinggal di Pekanbaru. Nggak betul itu. Mantau dari jauh itu nggak betul. Apalagi ini kan boarding. Ya, ini namanya amanah. Jadi intinya adalah berkaitan dengan orang yang diberikan amanah untuk menyelesaikan solusi, dia harus bijaksana. Dia harus berpikir jauh ke depan. Dia melihat kemaslahatan orang banyak, bukan pribadi. Apalagi mikir keuntungan pribadi, ya, ini tidak benar. Maka di sini dilanjutkan, Rasulullah SAW mengatakan, fa'ashhid ghairi, kamu tidak benar wahai Bashir, kamu hanya memberikan Nu'man anakmu, yang lain tidak kamu berikan. Kata para ulama, ada min babi taubih wa taqri', dan ini adalah merupakan, kata-kata Nabi adalah merupakan suatu peringatan kepada Bashir.
Kemudian lapas yang lain dikatakan tadi la tushhidni ala jurin. Di dalam riwayat yang lain dikatakan jangan kamu meminta aku menjadi saksi terhadap perkara yang kamu salah di dalam itu. Ini subhanallah, saya katakan ini namanya mencari pembenaran. Saya tidak berbicara kepada siapapun yang di depan saya, tapi ini hadis, ini untuk saya sendiri. Kalau antum merasa tersinggung, perbaiki diri. Saya merasa salah, saya perbaiki diri. Ini hadis Nabi. Kita membaca bagaimana kisah para sahabat, bagaimana kita bisa mengambil faedah sehingga mereka menjadi orang yang terbaik. Bukan hanya ibadah mereka, tetapi akhlak mereka. Rasulullah SAW mengatakan la tusyhidni ala jawr, karena Rasulullah SAW itu didengar kata-katanya, keputusannya akan diikuti. Dia seorang pemimpin negara dan pemimpin agama. Kalau kita katakan kiai besarnya, dieluk-elukan, diidolakan. Kalau kiai sudah mengatakan itu nggak ada lagi yang membantah, sudah ikut saja. Maka itu yang diinginkan oleh siapa? Bashir, supaya Rasulullah menjadikan perbuatan dia tersebut direkom. Nah, bahasa kita direkom itu boleh, tapi ternyata dugaannya kebalikannya, Rasulullah SAW malahan marah yang dilakukan oleh Bashir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la tusyhidni ala jawr. Jangan kamu menjadikan aku sebagai tukang rekommu. Kebenaran itu adalah ternyata perbuatanmu itu salah. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah, jangan cari-cari orang yang besar, orang yang memiliki pengaruh supaya dia melegalkan perbuatan kita sehingga dipandang baik oleh orang banyak. Ini nggak benar. Sudah jelas posisinya salah, tetapi ingin mencari pembenaran, membela diri terhadap kesalahan, ini kebatilan. Ini berkaitan dengan masalah la tusyhid ini ala jawr. Saya ingat, mohon maaf, berkaitan dengan pribadi saya. Ya, alhamdulillah ada beberapa pesantren yang saya pernah ajar di Pekanbaru. Ada beberapa, saya kan ada berpindah-pindah. Alhamdulillah ada anak-anak yang tamat kelas 6, sudah 6 tahun berarti kan di pondok pesantren, kelas 12 tamat, masya Allah sudah dapat ijazah setingkat aliyah atau SMA, ijazah pondok ataupun persamaan. Kemudian ingin daftar Madinah, Universitas Islam Madinah, ingin daftar Lipia, datang ke saya, Ustadz kasih saya rekom tazkiyah. Saya katakan saya tidak bisa memberikan anda tazkiyah. Pertama karena saya tidak mengajar anda, saya nggak tahu perangai anda di kelas dengan guru-guru yang sebelumnya. Silakan cari tazkiyah ke yang lain. Saya katakan seperti itu. Ya. Jadi di sini berat. Walaupun ada beberapa orang yang saya kasih tazkiyah, alhamdulillah mungkin lebih dari 15 orang, 20 orang, di antaranya mungkin ada 10 orang sudah masuk Universitas Islam Madinah. Bukan saya mengatakan tazkiyah saya laku, tidak, tapi dalam arti ini saya tidak ingin saya merekom anda, ternyata misalnya anda, wahai anak, lulus anda di Madinah, ternyata perangai anda tidak benar di sana. Berarti yang tanggung jawab siapa? Saya yang kena dosanya. Karena saya mengatakan, oh orang ini baik, ini anak ini baik ini, tolong diluluskan. Diluluskan oleh mereka, taruh, ternyata perangainya buruk. Ternyata malas belajar. Ternyata banyak perangainya, berarti yang merekomendasi tidak benar. Maka harus hati-hati. Dan Rasulullah SAW mengatakan seperti itu kepada Bashir, jangan kamu meminta kepadaku rekom terhadap perbuatan burukmu tadi, itu salah. Kamu seharusnya memberikan semua anakmu, jangan Nu'man saja sendiri. Kan ini kan banyak juga kasus seperti ini. Ya. Perbuatan dia itu salah, tapi dia ingin dapat legal perbuatannya itu, didatanginya orang-orang besar, didatanginya orang-orang berpengaruh di tempatnya supaya dapat cap, boleh. Ini nggak benar. Maka orang yang didatangi tersebut harus paham, jangan sembarang memberikan rekomendasi. La tusyhidni ala jawr. Bahkan kita
kalau tahu dia salah, bahkan kita harus menasihati dia. Kita harus marah kepada dia. Jangan kamu meminta rekom kepada saya terhadap perbuatan burukmu. Itulah istilahnya lebih kurang. Ya. Kemudian udah masuk azan. Ya. Kalau di jam aplikasi saya sudah masuk waktu azan Isya untuk wilayah Syiah. Mari kita dengarkan azan terlebih dahulu. Sebagaimana biasa insyaallah kita lanjutkan hadis ini dan akan kita jelaskan beberapa faedah juga dari hadis ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan al-muazzin. Hidup enggak mic-nya tuh? Kalau enggak pakai ini. Ini mic dalam ya. Udah masuk? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita berikan faedah hadis dari bahasan kita yang intinya adalah berkaitan dengan orang tua kepada anaknya. Dan para ulama mengatakan wa fihi anna min adabil walid wa birrihi li waladihi. Di dalam hadis ini memberikan faedah sesungguhnya termasuk adab yang baik, adab seorang ayah atau ibu yang baik, dan termasuk dia berbuat baik kepada anaknya ayyusawwiya fil atiyah, dia sama dalam pemberian kepada anaknya, pemberian yang sama kepada anak-anak yang ada ya bersamanya. Di sini pernah kita jelaskan juga pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, maka kalau memang kebutuhannya sama tidak boleh berbeda. Kalau misalnya tingkat kebutuhannya berbeda juga tidak akan mungkin sama, tapi tetap diberi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Anak kita kuliah dengan anak kita yang SD, yang nggak akan sama. Pemberian nominalnya tidak akan sama. Sama-sama diberi, iya. Kebutuhannya begitu juga. Tapi misalnya kita mendapatkan anak kita sama di pesantren ada 3, kita harus beri pemberian yang sama. Misalnya uang jajannya harus sama, nggak boleh dibedakan. Kalau misalnya sekolah seperti itu juga kita melihat dari sisi kemaslahatan dan dari sisi kebutuhan anak tersebut. Kalau saya praktekkan misalnya dengan anak saya, ada yang kelas 6 SD, ada yang kelas 2 SD, jajannya nggak sama saya kasih, berbeda. Karena saya tahu yang besar ini banyak kebutuhannya. Mungkin dia makannya lebih banyak, tenaganya banyak keluar, yang adiknya biasa saja. Maka tentunya tidak bisa dalam arti pemberiannya harus sama nominalnya. Sama dengan tadi. Maka ini tentunya bijaksananya orang tua dalam memberi. Tapi intinya jangan yang ini diberi, yang ini tidak. Ini masuk dalam hadis ini. Ini sudah jelas. Yang abangnya diberi atau adiknya diberi, abangnya enggak. Ini enggak boleh. Ini berarti Anda zalim terhadap anak Anda. Berarti lawan dari judul ini adalah berarti termasuk durhakanya orang tua kepada anak adalah dia tidak memberikan anaknya yang lain, hanya memilih anaknya yang dia sukai. Tidak benar. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Tetapi ada dalam arti seperti yang telah kita sebutkan tadi, jangan disalahpahami diberikan semua. Padahal kebutuhannya tidak mungkin. Seperti contohnya saja lah. Kan saya selalu menyebutkan bahwa terkhusus ini ya anak-anak yang mungkin umurnya kalau kita katakan walaupun SMA, SMP yang belum kuliah. Apalagi di zaman teknologi sekarang ini, kebutuhan belajar kadang-kadang harus pegang HP. Banyaknya ini dan itu bahas segala macam. Tapi demi Allah saya mengatakan kalau anak itu belum umur kuliah sebaiknya jangan diberikan HP. Karena lebih banyak mudaratnya. Apalagi anak santri. Makanya di pondok pesantren manapun itu tidak boleh pegang HP. Yang boleh hanya HP jadul biasa, bukan HP Android, itu untuk nelpon saja, ada jatahnya. Bukan HP yang ada ya paket-paket internet. Kenapa? Memang sudah terbukti kalau dilepaskan maka ini akan merusak. Bahkan saya mendapatkan di sebagian pesantren ya, orang tua mengadu, ini anak-anak Ustadz halaqah Qur'annya ada pengampunya, dia anak pengabdian, dia diberikan wewenang pegang HP, HP-nya Android, anak itu ngadu ke orang tuanya, "Bi, ya, guru halaqah Qur'an saya pegang HP, dia main game dan dengar musik." Ini kan merusak. Dan ini harus dicegah. Ya,
Dan mohon maaf saya mengatakan memang harus super aktif. Saya katakan wahai para mudir, wahai para pemimpin yang Anda urus itu banyak, Anda harus super aktif. Bukan hanya mohon maaf jabatan kita saja yang ada, tapi kita enggak ada memeriksa orang yang di bawah kita. Akhirnya terjadi seperti itu. Mudirnya nggak tahu apa-apa, padahal dia nggak suka mudirnya. Maksudnya mudirnya kalau tahu dia pasti nggak suka. Tapi kenapa tidak ada pemeriksaan? Tidak ada SOP peraturan. Itulah pentingnya. Makanya sebenarnya yang mau diurus dalam dunia pendidikan ini banyak, bukan perkara yang mudah. Dan ini harus siap. Seorang yang ditunjuk menjadi pemimpin harus siap, harus berjibaku, harus perhatiannya besar, harus melihat dari seluruh sisi, bukan hanya dari gurunya, tapi juga anaknya, anak muridnya, bukan hanya anak muridnya, tetapi juga gurunya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan ini saya sebutkan tadi. Maka saya katakan kepada anak saya, ini pribadi yang saya alami sendiri kepada anak saya. Mereka minta HP. Untuk apa saya bilang? Untuk nelpon. Untuk nelpon yang HP biasa saja. Kalau sudah diberi yang ada paket internetnya, yang ada Androidnya, mereka rusak. Ya, tidak bisa. Maka saya katakan kepada anak saya, kamu kalau punya HP nanti satu saat Abi akan belikan. Ketika kamu nanti masuk misalnya kuliah di Libya, kamu perlu HP untuk tingkat kuliah. Sekarang SMA kamu atau tingkat kelas 12 atau di bawahnya, atau baru masuk pesantren, nggak ada cerita minta HP. Situ saya tegas. Makanya saya mendapatkan beberapa orang tua wali murid nggak datang kepada saya, mereka ngadu, Ustadz, mana repot ini dapati anak yang dia nggak tahu bahwa saya beli HP itu kan untuk kemaslahatan ada tertentu. Tetapi dia mengira itu adalah milik dia, sehingga dia pulang libur, anak pesantren, dia pulang libur dia katakan, ya mana HP ku. Itu bukan HP dia, ayahnya yang punya. Masalahnya dia pegang HP entah apa-apa yang dilihatnya. Ya, belum lagi game, apalagi game online, habis duit kita, dikikisnya segala macam. Ada ini merusak. Ini nasihat untuk para orang tua yang menyekolahkan anaknya, yang perlu harus super hati-hati, ya, tidak sembarangan. Jangan nanti sudah terjadi baru menyesal. Maka benar Anda harus memberikan sesuatu kepada anak Anda, tetapi lihat kelayakannya dia dapat itu. Kalau misalnya dalam urusan yang sama makanan, ya harus sama. Tapi dalam barang-barang tertentu tadi tidak bisa kita berikan, harus semuanya dapat. Kita lihat kemaslahatan pada dirinya dan dia memang butuh, baru kita berikan. Jadi hadis ini jangan disalahpahami pula. Mentang-mentang kita banyak duit, kasih anak satu HP, yang lain kasih HP semua, nggak benar. Ya, belum layak dia. Ya, karena di zaman sekarang ini luar biasa, fitnah ini tidak bisa dicegah sekarang. Apalagi anak-anak, ya, apalagi yang masa pertumbuhan, apalagi yang masa puberitas. Namanya saja anak pesantren, Pak, tapi di luarnya hilang pesantrennya kalau sudah pegang HP. Maka ini tidak bijaksana orang tua yang memberikannya. Kalau ingin telepon, ya udah, nelpon siapa? Kawan. Siapa kawannya? Kalau untuk apa? Janganlah punya akun dulu. Tidak ada gunanya punya akun itu. Entah kemana-mana larinya nanti. Ya, punya akun Facebook, akun ini segala macam, tidak ada. Banyak fitnahnya, banyak waktu terbuang. Ya, makanya saya mendapatkan cerita Ustadz Dr. Firanda Anderja. Dia sudah lama dulu punya Facebook, Masya Allah, karena beliau orang yang terkenal, kajiannya juga ilmunya, dan banyak diminati oleh orang. Ya, itu yang mengikut dia di akun Facebooknya bisa sampai ratusan ribu orang. Tapi dia katakan, saya dengar sendiri, dia katakan, saya sekarang tidak mau lagi pegang HP yang ada, maksudnya saya tutup akun Facebook saya karena ternyata fitnahnya besar untuk saya. Ini seorang yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, bagaimana kajiannya, bagaimana dia mengisi materi, nasihatnya, dia takut fitnah. Bagaimana dengan kita? Tentunya ini menjadi harus barang pikiran bagi kita.
Apalagi untuk anak-anak yang baru berkembang seperti ini. Ya. Oh ya, adik-adik sekalian, Ustadz tidak menasihati kamu untuk terjun ke dunia media sosial. Belum saatnya. Saatnya pun ada, itu pun kalau bermanfaat. Kalau ternyata masuk ke dalam dunia maksiat, tenggelam dalam dunia maksiat, dalam medsos, walaupun ada kebaikannya maka tinggalkan. Jaga agama kita. Dan ini maksudnya dalam arti pembahasan kita pada malam hari ini, silakan orang tua memberikan pemberian kepada anaknya, bahkan tidak pilih kasih, ya, tetapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan dalam benda-benda, barang-barang tertentu tidak bisa semuanya dapat, kecuali dalam makanan, dalam masalah ini dan itu tertentu, ya, mungkin harus sama. Dan ini merupakan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Bashir, ya, dalam sikap kepada anak-anak. Ini juga memberikan faedah kepada kita, tanggung jawab orang tua, terkhusus para bapak, karena dia bertanggung jawab menafkahi anak dan istrinya, atau secara khusus semua anaknya, maka haram hukumnya untuk menelantarkan anaknya dalam urusan dunia. Ya, kan kita banyak kadang-kadang mendengarkan orang tua yang tidak ada memperhatikan anaknya, istrinya, dibiarkan saja. Ya, kadang-kadang nggak dikasih uang jajan, nggak dikasih uang untuk beli makanan segala macam, dibiarkan saja. Ya, ini zalim. Maka ini harus kita perhatikan, jangan sampai dosa kita semakin banyak ketika kita tidak memberikan hak wajib kita kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil satu hadis lagi atau satu bab lagi, ada kaitannya dengan yang kita bahas ini. Bab yang ke-44, atau bab ke-53, hadis nomor 70 atau hadis nomor 95. Ini hadis ini kan kita singgung juga pada pertemuan bulan yang lalu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang kepada orang lain, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda seorang ayah, apabila tidak memiliki kasih sayang terhadap anak Anda, bahkan anak Anda adalah merupakan pelampiasan kekecewaan Anda, bahkan Anda mungkin memukulnya, menyiksanya dan segala macam, karena mungkin Anda bermasalah. Mohon maaf, seorang suami yang mungkin dia bermasalah, bertengkar dengan istrinya, tetapi yang kena batu dianiaya anaknya, atau sebaliknya, ini nggak benar, ya. Atau seorang abang yang mungkin dia di luar dengan kawan-kawannya bermasalah, kecewa, dia marah, yang dilampiasi kekecewanya adiknya yang dipukulnya di rumah. Ini zalim. Berarti dia tidak punya jiwa, di dalam dirinya tidak ada kasih sayang. Man la yarham la yurham. Dan ini pembahasannya sangat luas sekali, termasuk misalnya para pemimpin. Nasihat saya melalui kajian ini, wahai para pemimpin, para presiden, raja, ataupun orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah. Amanah itu berat. Anda memiliki bawahan, memiliki rakyat. Kalau Anda zalim kepada rakyat Anda masuk dalam hadis ini. Man la yarham la yurham. Anda tidak menyayangi rakyat Anda tidak akan disayangi oleh Allah. Celaka hidup Anda. Hati-hati dengan kezaliman. Ya, makanya saya selalu mengatakan jadi pemimpin itu berat. Bukan enak namanya saja, oh fulan mudir, oh fulan ketua ini, oh fulan presiden, oh fulan gubernur. Tidak mudah. Tanggung jawabnya adalah sampai ke akhirat. Anda ingin disayangi oleh Allah, maka sayangi orang di bawah Anda. Maka diancam oleh Nabi SAW melalui hadis ini,
Man la yarham la yurham. Bahkan telah kita sebutkan tadi, banyak orang yang mendapatkan nikmat berupa kedudukan di atas, bahkan kedudukan ini kesempatan bagi dia menganiaya, mendolimi orang yang di bawah. Ini orang ini celaka, padahal dia diberikan nikmat oleh Allah. Maka jangan Anda sampai tidak dirahmati oleh Allah karena Anda tidak memiliki kasih sayang kepada orang yang di bawah Anda. Hati-hati para orang tua, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya, walaupun insyaallah mudah-mudahan tidak termasuk kita pasti sayang dengan anak kita, tetapi ada kadang-kadang beberapa waktu keadaan bisa jadi kita akan menyakiti anak kita, memukul dan segala macam. Hati-hati. Ingat hadis ini, man la yarham la yurham. Kita khawatir tidak dirahmati oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah ketika kita tidak menyayangi anak kita. Begitu juga para suami yang mungkin, mohon maaf, yang mungkin tipenya keras, diktator dan segala macam, istrinya mungkin ada kesalahan, jangan sembarangan menyiksa. Dan banyak kasus ya kekerasan di dalam rumah tangga, baik suami yang menyiksa istrinya, ya, atau orang tua yang menyiksa anaknya. Ini masuk dalam hadis ini, man la yarham la yurham. Begitu juga wahai para guru, ya, apalagi itu bukan anak Anda. Anak Anda saja tidak boleh Anda sakiti, apalagi orang yang bukan anak Anda. Itu murid, amanah, diajar mereka, diberikan pendidikan, diarahkan. Kalau mereka salah, jangan main sembarangan saja, kita tempeleng lah, kita pukul. Ini kan banyak kesalahan guru, dan ini tidak benar. Ya, hati-hati. Man la yarham la yurham. Perhatikan di sini, para ulama mengatakan fihil haddu 'alal khairi wal birri wa ighasatul malhuf wa i'anatul muhtaj. Hadis ini memberikan faedah kepada kita anjuran untuk berbuat baik, untuk memberikan kebaikan, untuk membantu orang-orang yang lemah, yang memerlukan bantuan, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini kemarin ketika daurah di Pekanbaru, Syekh Ibrahim Ruhaili menyampaikan tentang, Masya Allah, seorang kaya raya di Saudi yang punya, kalau di Ramadan itu punya sufroh untuk berbuka puasa di dalam Masjid Nabawi itu mungkin berapa baris. Dia ingin dapat pahala orang yang berpuasa. Ketika dia mau berbuka, ini orang udah dapat semua. Kemudian dia ketika mau berbuka hanya pegang 5 kurma. Ini udah mau berbuka tapi belum azan. Karena semuanya sudah berada di posisi orang ini puasa. Maka dia datang kepada bapak ini, Pak, saya puasa, saya tidak punya apa-apa. Dikasih. Datang yang kedua dikasih, datang yang ketiga dikasih, datang yang keempat dikasih, berarti tinggal 1. Dia mau berbuka juga, dia lapar juga, dia mau berbuka, kurma. Dia kira mungkin udah ada, nggak ada orang yang datang lagi, tapi ternyata datang yang terakhir mengatakan, Syekh, Pak, saya lapar, saya puasa, saya ingin kurma untuk berbuka. Apa yang dia lakukan? Dibelahnya 2, ini untuk kamu setengah, untuk saya setengah. Ini orang yang banyak duitnya, orang yang kaya raya. Masya Allah, kata beliau, begitulah seharusnya kaum muslimin itu punya perhatian kepada orang lain, ingin memberikan manfaat. Bahkan dia mendahulukan kemaslahatan orang dari pribadi dia. Seharusnya kan ini kisah-kisah yang nyata seperti ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan hidup mau semau gue, untung gue, orang melarat, orang menderita. Salah. Bahkan kita harus berjuang. Mohon maaf, saya mendapatkan ini cerita yang nyata ya. Kita selalu memuji dalam arti insya Allah ini kebaikan menjadi contoh bagi kita semua. Antum tahu, termasuk pesantren salaf, pesantren sunnah yang pertama sekali ada di Sumatera ini adalah pesantren Al-Furqan, Buya Jufri Effendi rahimahullah ta'ala. Beliau tamat Madinah, program S2, padahal beliau dulu sudah S1. Sudah S1 di UIN, lulus Madinah, ngambil lagi dari S1 dari tahun pertama. Selesai S1, nambung lagi S2, program strata kedua,
jurusan akidah, dan judulnya luar biasa. Apa judul tesisnya? Kesyirikan di Indonesia, dalam tulisan bahasa Arab. Beliau pulang, awalnya ada halakoh-halakoh biasa, karena kemampuan finansial juga, buka halakoh, ada yang datang, termasuk muridnya yang pertama adalah Ustadz Armen Halim rahimahullah ta'ala. Baru belajar halakoh di rumahnya. Baru setelah itu pindah, itu di Jalan Sumatera, pindah, dia beli tanah di Jalan Duyung, dan itu 1,5 kilo dari Jalan Nangka, dan itu bukan aspal, becek. Kalau hujan lebat, becek sampai ke sana, payah masuk, sepeda aja payah ngayuhnya, apalagi motor. Ya, masya Allah, itu beliau. Mudah-mudahan keikhlasan kita melihat secara zahir, mengeluarkan uang pribadinya untuk mendirikan ma'had, untuk supaya mendidik anak-anak kaum muslimin untuk bertauhid, untuk menjauhi kesyirikan, untuk mengamalkan sunnah. Ya, yang ini saya maksud berkorban di awal. Dan begitu kita seharusnya, bukan memanfaatkan situasi. Maksud saya di sini, mari wahai kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali, ini adalah ladang pahala kita yang besar, dunia pendidikan, mengajar anak agama, pesantren ataupun halakoh-halakoh ilmu ataupun yang lainnya, atau halakoh Quran. Seharusnya kita yang berkorban, mengeluarkan duit kita untuk keberhasilan pendidikan, untuk keberhasilan pendidikan agama atau menyebarnya ilmu Islam. Bukan sebaliknya, Anda nompreng di situ mengambil manfaat. Dan ini tidak benar. Dan banyak orang seperti itu, banyak dari dulu sampai sekarang ada. Bahkan dia mungkin tidak mampu, tidak punya apa-apa, nampak celah, masya Allah itu bagus tuh, sekolahnya besar, gajinya besar, nompreng dia di situ. Dia ingin memperkaya dirinya. Bahkan kalau dia nanti naik jabatannya, dia yang menguasai. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ini. Yang benar itu adalah kita yang mengorbankan harta kita untuk kemaslahatan agama. Lihat bagaimana Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Umar setengah, nggak sanggup menyimpakkan seluruhnya. Bagaimana orang-orang kaya di zaman sahabat yang dikatakan Asyarah Mubasysyirina bil Jannah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang kaya mengeluarkan begitu banyak. Kalau kita katakan infaknya, uangnya sudah nominalnya miliaran. Mereka betul-betul mengorbankan harta mereka untuk kemaslahatan agama, bukan dibalik. Agama dijadikan tunggangan untuk kemaslahatan diri pribadi. Ini salah. Maka hati-hati wahai kaum muslimin dalam masalah ini. Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urusannya berat. Ya, kembali kita kepada hadis tadi, ingat, man la yarham la yurham. Kalau orang itu tidak memiliki kasih sayang, bahkan dia punya tipis, suka mendolimi orang, bahkan senang orang terzolimi, masuk dalam hadis ini la yurham, dia pasti tidak akan dirahmati oleh Allah. Yang kita selalu katakan, ada hadis yang mengatakan apa? Anal jaza' min jinsil amal. Ini diulang-ulang oleh para ulama. Balasan yang didapati sesuai dengan jenis perbuatan sendiri. Ketika kita tidak memiliki kasih sayang, maka kita tidak disayangi oleh Allah. Ketika Anda rajin berinfak, tidak mikir, bahkan kalau perlu kita yang berkorban, maka insya Allah Allah juga akan membantu Anda. Saya tidak perlu menyebutkan orangnya, tapi mungkin antum paham. Di Pekanbaru ada orang yang kaya, masya Allah. Kalau dikatakan uangnya nggak berseri, ya Allah berikan hidayah kepada dia, yang termasuk membeli radio hidayah. Radio hidayah itu di Pekanbaru saya ngisi setiap Jumat sore. Besok saya ngisi. Kalau bisa ambil live-nya silakan dengar. Dari jam 5 sampai maghrib. Itu awalnya radio musik. Kemudian dijual, tidak mau lagi karena mungkin bebannya segala macam. Alhamdulillah, ini orang yang kaya, yang bermanfaat hartanya, dan dia ingin menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah. Dibelinya berapa harganya? 500 juta. Itu belum lagi perlengkapan yang lain. Ya.
Bagaimana dia membangun masjid di mana-mana, bagaimana dia Masya Allah, tidak perlu sebutkan. Kemarin ketika daurah di Abu Darda, ya, Syekh Ibrahim Ruhaili memuji beliau. Saya di mana-mana saya mendapatkan orang kaya di Arab, di Afrika, saya ngisi kajian sampai ke Amerika, ke Eropa, saya belum mendapatkan orang yang seperti ini. Dalam arti punya kekayaan, tapi Masya Allah dari seluruh sisi kebaikan itu dia masuk. Ya, ini yang saya maksud apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan ketika dia berbuat baik, betul Allah berikan dia kebaikan yang berlipat ganda. Usahanya itu semakin maju. Usahanya tidak pernah rugi. Padahal kalau kita pikir berapa uangnya miliaran keluar, nggak ada balasannya. Dia hanya mengharapkan dari Allah. Dan ini masuk dalam hadis ini. Al jaza' min jinsil amal. Ya, bahkan saya mendapatkan berita terbaru dari orang yang bekerja dengan dia dapat tender besar di perusahaan minyak di Dammam di Saudi. Ya, bukan mudah dapatnya. Masya Allah. Kenapa bisa dia? Orang lain kan banyak, mungkin lebih hebat. Mungkin dalam mengamalkan hadis ini, ya, maka orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan jenis amalan dia. Ketika dia rajin membantu, Allah bantu dia terus. Ketika dia rajin dia suka menzalimi orang, dia kena zalimi terus. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, ingat ini. Balasan perbuatan sesuai dengan perbuatan kita sendiri. Wahai misalnya anak-anak santri, Anda kan nanti naik tingkat. Misalnya udah kelas 3 ini, ada murid baru. Sayangi adik-adik kita. Kita akan disayangi oleh Allah. Jangan bawa mental apa? Mental senioritas. Akhirnya adik kelas habis diazab. Ya, dianiaya. Anda akan dapat aniaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini, hadis ini selalu harus dalam otak kita. Pokoknya kebaikan apa yang kita lakukan, pasti Allah juga akan balasi dengan kebaikan. Kalau kita suka menzalimi orang, juga Allah akan memberikan kita perkara yang menyulitkan hidup kita. Saya banyak membaca beberapa kitab, contoh-contoh ini kan banyak. Makanya disebutkan di dalam ayat apa? Siapa yang bisa nyambung? Wa idza qila lakum tafassahu, apa bunyi ayatnya? Ya alladzina amanu idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Ya. Apabila dikatakan kepada kalian maka berlapang-lapanglah, berilah tempat duduk orang yang mau duduk di sebelah kamu, maka Allah akan lapangkan tempat dudukmu. Sebagian ulama mengatakan ayat ini menunjukkan Allah memberikan kelapangan tempat duduknya di surga, bukan di dunia. Jangan ego. Ya, jangan ego dalam arti apa? Misalnya contohnya, Masya Allah kalau tabligh akbar itu kan orang ramai, duduk, tapi ada celah. Ini orang kan dia mau masuk, dia mau duduk sebelah kita. Jangan kita katakan, kamu datang nyempit aja sana. Masya Allah. Seharusnya kalau kita berjiwa besar dan kita ingin dapat kebaikan, agar diberikan Allah kebaikan, bahkan kita katakan, sini akhi, kamu berdiri ya sini duduk, saya geser. Itu yang benar. Bukan kita merasa sempit, bahkan kita memberikan kelapangan kepada orang lain. Ingat hadis ini, al jaza' min jinsil amal. Man la yarham la yurham. Al jaza' min jinsil amal. Ya. Makanya banyak orang yang susah hidupnya, banyak orang yang sempit hidupnya karena dia biasa menzalimi orang. Ingat ini. Ya, maka kita mendapatkan banyak orang yang selalu dibantu oleh Allah, dimudahkan hidupnya. Kita dapat dia hidupnya memang suka membantu orang, suka memberikan kemudahan kepada orang. Dan ini di beberapa kajian juga saya sampaikan, wahai Anda mungkin yang bekerja di instansi pemerintahan, misalnya banyak urusan orang nih, jangan persempit, bahkan dipermudah. Allah akan permudah urusanmu. Saya tidak mengatakan beberapa instansi tertentu, tetapi ternyata ini ada. Sebenarnya bisa urusan itu mudah, tetapi sengaja dipersulit. Apalagi ujung-ujungnya duit, supaya orang banyak bayar. Tidak diluluskanlah. Subhanallah. Kenapa? Anda mempersulit orang. Padahal pekerjaan Anda itu amanah.
Coba kalau kita berada di posisi itu, ingat hadis ini. Beri kemudahan, bahkan kita bantu orang itu yang sulit untuk semakin mudah ya dalam urusannya. Insya Allah Allah akan mudahkan urusan Anda ya dalam seluruh praktek kehidupan. Praktekkan ini demi Allah, kita akan dapatkan bukti langsung Allah berikan. Ya, orang yang rajin berinfak seperti orang-orang yang kaya tadi, masya Allah. Kita ceritakan orang yang di Masjid Nabawi itu berapa uangnya keluar itu setiap hari memberikan berbuka. Bahkan dia rela ketika orang minta, dia dah lapar, dia bagi dua, untuk kamu, untuk saya, hanya berbuka dengan setengah kurma. Tapi Allah balas kebaikan dia, Allah mudahkan urusannya. Mungkin urusan kerja kantor dia semakin dimudahkan. Banyak orang yang berpikir repot ya, urusan kantor, urusan di sekolah, urusan ini nggak pernah selesai, urusan saya. Ingat, bisa jadi Anda suka menyulitkan orang. Itu bisa jadi. Tapi kita nggak introspeksi diri. Kita hanya memikirkan ini orang itu jahat Ustaz, selalu menzalimi saya. Anda lupa introspeksi diri dia. Bisa jadi Anda itu suka menyulitkan orang. Disitulah Allah uji. Ya, maka sebenarnya kalau ada hal-hal yang menyulitkan kita, yang benar adalah kita tidak langsung pikiran kita langsung kepada orang yang mendolimi kita, tapi introspeksi diri kita lebih dahulu. Bisa jadi orang itu mendolimi saya karena sebabnya saya suka mendolimi orang, itu yang benar. Maka kita segera perbaiki diri kita. Ketika kita menjadi lebih baik, menjadi orang yang membantu, menjadi orang yang bisa memberikan kebaikan, disitulah Allah terus berikan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari kajian kita pada malam hari ini. Ada hadis yang berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan saja. Silakan. Bapak, silakan. Oleh nomor 3. Ditulis. Takut ketahuan, tidak apa-apa. Mungkin takut pribadinya. Tapi bagus kan, ada masalah. Insyaallah. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan kami semua. Amin. Untuk kita semua dan seluruh kaum muslimin. Kita mengenal balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Iya, Rasulullah SAW dan sahabat mengalami perlakuan buruk sementara mereka sebaik-baik makhluk. Ingin saya tanyakan kaidah apa yang dipakai untuk memahaminya Ustaz? Kaidah yang kita pakai ketika kita mendapatkan contoh dari Rasulullah dan para sahabat, mendapatkan ujian-ujian yang berat, perlakuan yang buruk, bahkan aniaya, bahkan terbunuh oleh musuh-musuh ya Allah dan Rasulnya. Di sini adalah namanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, diuji dengan kesabaran, dengan adanya ujian-ujian yang berat. Makanya kita harus menggabungkan dengan hadis yang lain. Ya, kata Rasulullah SAW apa? Innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan kesabaran. Keberhasilan itu diperoleh dengan kesabaran. Kalau Ustaz katakan, wahai anak-anak santri, Anda akan berhasil belajar, maka Anda harus sabar dalam menuntut ilmu. Jangan malas, jangan cengeng. Ya, tuntut ilmu terus, walaupun banyak kendalanya, walaupun banyak yang kita korbankan dari istirahat kita, tetapi masya Allah akan mendapatkan keberhasilan. Apalagi kita bawakan kepada hadis-hadis yang lain atau ayat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira, atau dikatakan dalam ayat yang lain, apa hasibtum, apakah kalian mengira kalian masuk surga sebelum diuji? Tidak mungkin, kata Allah. Seluruh kita akan diuji. Bahkan kita mendapatkan hadis yang pernah kita sampaikan, para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW,
Ayyun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah. Manusia manakah yang paling berat mendapatkan ujian? Kata Rasulullah, al-anbiya. Al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Adalah para nabi itu ujiannya paling berat, kemudian orang yang semisal mereka dan orang yang di bawah mereka keimanannya. Ya, dan ayat yang lain mengatakan kalian akan diuji dengan berbagai macam malapetaka, hal yang menyakitkan. Liya'lamal sabirina minkum wal mujahidin au walladzina jahadu. Allah SWT ingin bukti kalau kalian mengatakan kalian beriman, diuji. Allah ingin tahu di antara kalian mana yang sabar atau hanya ucapan sabar saja, dan di mana di antara kalian yang para pejuang betul-betul mujahid. Jadi tidak bisa dipahami dari sisi hadis balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Makanya ada dalil yang lain harus dicocokkan. Rasulullah SAW, para sahabat itu orang yang bertakwa. Kenapa mereka dapat ujian? Karena tadi. Karena kita mengetahui apa faedah ujian, malapetaka, bala, apa faedahnya? Kita sebutkan dulu 3. Siapa yang bisa jawab? Ada 3 faedah besar ketika orang diuji oleh Allah dengan malapetaka, dengan hal yang menyakitkan, hal yang tidak menyenangkan. Siapa yang bisa jawab? Penghapus dosa, mengangkat derajatnya semakin tinggi di sisi Allah, dan ini berpengaruh kepada derajat surga. Makanya para nabi dan rasul itu ujiannya paling berat, maka mereka surganya paling tinggi, surga Firdaus al-a'la. Satu lagi, yang memperbanyak pahala. Saya diamanahkan untuk ngasih hadiah, insyaallah. Ini untuk antum nih, yang jawab. Apa? Ya, jadi untuk mengangkat derajat, karena Allah tidak akan memberikan surga Firdaus yang paling tinggi kecuali ujiannya juga paling berat. Maka itu didapati oleh para nabi dan rasul, didapati oleh para sahabat. Mereka adalah manusia yang terbaik kaum muslimin sampai hari kiamat. Maka ujiannya berat. Itu dia jawabannya. Bukan al-jaza' min jinsil amal, dalam arti sepertinya para sahabat Rasulullah SAW banyak maksiatnya makanya ujiannya berat. Anda salah pikiran kita. Kita lihat kenyataan hidup Rasulullah dan para sahabat bertakwa. Kalau Anda arahkan ke diri Anda, mungkin karena Anda banyak dosa. Betul itu. Anda diuji terus dengan kesulitan, malapetaka, sakit tidak pernah sembuh karena Anda banyak maksiatnya. Betul itu. Tapi tidak kita katakan untuk Rasulullah dan para sahabat. Tidak mungkin. Tidak mungkin untuk para nabi dan rasul. Kaidah balasan sesuai dengan jenis amalan tidak di situ, tidak tepat. Ya. Tapi kalau kita katakan untuk kita, ya tepat. Karena kita memang banyak dosa. Wajar kalau banyak hal-hal yang menyulitkan yang diuji oleh Allah kepada kita. Tapi kita lupa introspeksi diri. Kita lupa kembali kepada Allah sehingga tidak keluar kita dari kesulitan tersebut. Baca ayat, ini kan menjadi ayat yang seharusnya dalam pikiran kita. Ini surat apa nih? Ya, anak-anak ustadz yang di pesantren. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surat apa? Surat apa? Bapak-bapak, surat apa? At-Talaq. Insyaallah dapat hadiah. Silakan maju. Insyaallah Pak. Apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bapak-bapak lagi, yang lain jawab. Apa artinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, apa artinya? Jawab aja. Salah biasa, nanti diluruskan. Yang lain. Pak, apa artinya, Pak? Jadi menjawab. Bersiapa bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Takwa, ujungnya takwa. Makanya kita selalu mendapatkan kesulitan karena kita jauh dari ketakwaan. Dosa kita banyak. Ibadah kita juga asal-asalan. Ya, dalam urusan dunia Masya Allah sempurna, rapi, disiplin. Kalau bisa terus menambah. Tapi dalam urusan agama
sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, ya, daripada tidak ibadah. Salah, ya. Maka ini harus kita pikirkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertanyaannya setelah kita dengarkan, ya, harus ditempatkan kaidahnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemahamannya, dan tidak bisa melihat satu dalil saja, harus dilihat kepada dalil yang lain yang sangat banyak berkaitan dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa dapat ujian berat, bahkan sampai kepada tingkat kematian. Bukan menunjukkan mereka itu banyak maksiat, azab Allah, enggak. Mereka itu orang yang ingin diangkat oleh Allah, derajatnya semakin tinggi karena ujiannya semakin berat, dan Allah ingin memasukkan mereka di akhirat di surga yang paling tinggi. Itu dia hakikatnya, ya. Maka ini yang harus kita pahami. Demikianlah dapat kita sampaikan kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.